Seorang pengusaha wanita asal Indonesia nampaknya tertipu seseorang di sosial media hingga rugi 15,8 miliar. Di awal dirinya bahagia karena mendapatkan cinta, namun ternyata hanya penipuan belaka. Kasus ini terjadi di Jakarta kepada seorang wanita bernama Intan berusia 40 tahun. Sukses menjadi pengusaha kosmetik namun nampaknya kurang beruntung dalam masa percintaan. Dirinya pun masih mencari cinta. Dirinya punya banyak usaha, punya banyak cabang di Jakarta, dan tak tanggung-tanggung tempatnya pun di mal-mal ternama di Jakarta. Sibuk setiap harinya, namun saat pandemi, nampaknya Intan mencoba bermain di sosial media karena dirinya bosan. Hanya diam di rumah dirinya tak seperti biasanya, kesal hingga akhirnya aktif di sosial media membuat dirinya berbicara dengan teman-teman lamanya. Tiba-tiba saat dirinya bermain Facebook, nampaknya ada seorang laki-laki bule mengirimkan pertemanan bernama Robert David. Akhirnya Intan pun menerima pertemanan tersebut. Keduanya bertukar pesan dan mengobrol satu sama lain. Bahkan saat itu, Intan pun sempat melihat foto-foto lelaki tersebut yang terlihat ganteng dan kerap memamerkan kemewahan di sosial media. Lelaki tersebut pun nampaknya seorang pengusaha. Lelaki tersebut mengaku dirinya tinggal di Inggris dan memang benar dirinya mengaku pengusaha, seorang bujangan yang tak pernah menikah sama sekali. Baru 2 minggu berkenalan, komunikasi tiap hari, nampaknya Intan pun merasa kecocokan berbicara dengan David hingga akhirnya makin lama mereka pun curhat masalah pribadi. Robert yang memberikan rayuan-rayuan maut kepada Intan akhirnya cocok online. Semula sempurna hingga akhirnya Robert pun mengaku dirinya mencintai Intan dan ingin berpacaran dengan Intan, dan langsung Intan pun merasa cocok. Akhirnya mereka dating online dan berpacaran di sosial media. Meski belum pernah bertemu dan hanya berpacaran lewat sosial media, namun nampaknya Intan mendapatkan kebahagiaan dengan bisa ngobrol bersama Robert David. Intan pun merasa dirinya memang terlena kini. Punya pacar seorang warga negara luar yang juga ternyata seorang pengusaha, Intan benar-benar terlena oleh David yang juga menyebutkan kalau dirinya akan segera menikah, bahkan dirinya akan menyusul Intan ke Jakarta. Cocok dan merasa ada cinta satu sama lain, namun ternyata lama-lama Robert pun meminjam uang kepada Intan untuk mengurus asuransi orang tuanya yang meninggal dan akan diganti saat asuransi orang tuanya cair. Sebelum uang dikembalikan, keesokan harinya Robert meminta lagi untuk investasi dan berjanji bunga investasi perusahaan orang tuanya akan diberikan keuntungan untuk Intan jauh lebih besar. Antara Intan dengan Robert kini ada keterikatan, tak hanya masalah cinta, namun keterikatan masalah bisnis dan uang. Intan kini merasa kehidupannya makin sempurna. Kini dirinya sudah berpacaran dengan Robert dan juga sama-sama pengusaha. Namun baru saja berpacaran, bahkan hanya berpacaran di sosial media, Intan beberapa kali mentransfer Robert dengan total uang senilai 15,8 miliar dari perkenalan yang hanya berlangsung 3 bulan. Intan yang bercerita kepada teman-teman dan keluarganya terkait pacar barunya ini nampaknya pernah mendapatkan peringatan dari teman-temannya. Namun nampaknya Intan tak peduli. Intan merasa kalau ini adalah nyata dan bahkan Intan merasa teman-temannya hanya iri kepada dirinya. Intan dengan Robert pun komunikasi tiap hari, namun nampaknya setelah beberapa kali Intan mentransfer bahkan dengan nominal 15,8 miliar, tak ada lagi berita dari Robert. Bahkan komunikasi pun nampak tak ada lagi dan nomor Intan pun diblokir. Janji-janji dari Robert nampaknya tak bisa lagi didengar Intan, bahkan investasi yang Intan berikan kepada Robert pun tak ada kejelasannya. Hingga akhirnya Intan pun berpikir dan memikirkan omongan teman-temannya. Intan merasa ada yang aneh, hingga akhirnya Intan pun melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Intan baru merasa kalau dirinya tertipu cinta sosial media dengan kerugian senilai 15,8 miliar. Ternyata setelah Intan melaporkan kepada pihak kepolisian, mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian kalau Intan bukanlah wanita pertama yang ditipu lewat sosial media. Namun Intan wanita terbesar dalam penipuan ini, yaitu 15,8 miliar. Intan sendiri kini hanya menunggu keputusan dari pihak kepolisian. Intan sendiri menunggu titik temunya. Akhirnya, dengan kerja keras pihak kepolisian berhasil mengamankan sindikat penipuan cinta sosial media. Saat diselidiki pihak kepolisian, akhirnya dimulai dari rekening penerima. Ternyata rekening warga Indonesia bernama Hilman yang juga ternyata hanya anggota penipuan, bukan dalangnya. Kemudian diamankan Witono, warga negara Indonesia di Mall Kelapa Gading. Tak hanya mereka, namun ada 4 orang lain yang diamankan di 2 tempat berbeda. Salah satunya adalah warga Afrika yang tinggal di Jakarta. Sementara warga lainnya adalah warga Indonesia. Terkait dalangnya, memang juga bukan mereka.
dalangnya dikendalikan oleh seorang laki-laki berasal dari Afrika. Penipuan kasus cinta sosial media online ini bukan sekali ini terjadi. Banyak penyuluhan dari pihak kepolisian kepada wanita-wanita Indonesia, terutama janda atau wanita-wanita yang haus cinta. Namun nampaknya wanita tersebut selalu ngotot sebelum akhirnya ketahuan kalau dirinya tertipu. Kini 6 pelaku akhirnya diadili dan menjalani persidangan, dituntut pasal berlapis hingga mendapatkan vonis 16 tahun per orang. Intan sendiri kini hanya bisa meratapi nasibnya karena ternyata uang tersebut tak pernah kembali dan Intan menjadikan ini sebagai pelajaran berharga untuk dirinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.